Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang lapisan bumi dan tata surya dalam mata kuliah Kapita Selekta IPA. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Rahmi Alisa Putri, dan kedua rekan saya, Rahmi Fajri Saisha dan Rahma Alia Kasih. Baiklah, pembahasan materi pertama akan dibacakan oleh Rahmi Fajri Saisha. Kepada Rahmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fajri Saisha, NIM 20231133 dari jurusan Pendidikan IPA. Lapisan bumi dan tata surya. A. Struktur lapisan bumi. Yang 1. Atmosfer. Atmosfer merupakan bagian dari planet, contohnya udara dan seluruh yang ada di atas permukaan bumi. Atmosfer juga memiliki beberapa lapis, dan setiap lapis memiliki ketebalan yang bervariasi. Atmosfer terbagi atas. 1. Troposfer adalah bagian paling bawah atmosfer, memiliki ketinggian dari permukaan berkisar 9 sampai 17 km di atas khatulistiwa, lebih tinggi daripada di atas daerah kutub. Memiliki suhu 17 sampai 52 derajat Celcius. Troposfer memisahkan stratosfer dengan mesosfer. Kedua, stratosfer adalah lapisan udara di antara 10 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Stratosfer di atas troposfer, atau bisa diartikan juga sebagai daerah atmosfer yang terletak antara tropous dan stropos. Di dalam daerah ini, makin ke atas suhunya makin tinggi, sekitar 57 derajat Celcius. Ozon berfungsi untuk menahan sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer adalah daerah atmosfer yang terletak antara stropos dan mesopause. Pada umumnya, di daerah ini makin ke atas suhunya makin naik, memiliki ketebalan antara 45 sampai 75 km. Selain itu, juga memiliki suhu lapisan berkisar 140 derajat Celcius. Apabila terdapat suhu yang rendah dan dingin, dapat mengakibatkan munculnya awan non-sirkulen yang terdiri atas kristal-kristal es. Yang keempat, ionosfer adalah lapisan atmosfer. Pada ketinggian 100 km di atas lapisan troposfer mengandung ion dan elektron bebas yang dihasilkan oleh radiasi matahari. Lapisan atmosfer yang tingginya mulai dari 50 sampai 1000 km merupakan lapisan ion-ion dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Yang kelima, termosfer adalah bagian atmosfer kira-kira 50 mil di atas permukaan bumi sampai angkasa luar dan ditandai dengan suhu udara tinggi terus-menerus. Yang keenam, eksosfer adalah daerah di luar atmosfer memiliki ketinggian kurang lebih 50 km. Benda-benda yang sangat ringan di ruang ini akan terlempar ke luar angkasa. Eksosfer tidak memiliki tekanan udara. Eksosfer memiliki refleksi dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu dan meteoritik. 2. Litosfer yang berasal dari bahasa Yunani. Lito artinya adalah berbatuan, sedangkan sfer artinya lapisan. Jadi, litosfer dapat kita artikan sebagai lapisan bumi paling luar. Litosfer dibagi menjadi dua, yaitu litosfer atas dan litosfer bawah. Dan litosfer juga terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe litosfer samudera, berfungsi sebagai penghubung kerak samudera dan memang berasal dari samudera. Yang kedua, litosfer benua. Litosfer ini berada di benua, dan litosfer ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, batu beku. Batu beku ini dibagi lagi menjadi yaitu batu beku dan batu beku luar. Yang kedua, batu sedimen. Yang ketiga, batu metafrom.
Ketiga, hidrosfer. Hidrosfer sebagai struktur lapisan bumi adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi disebut hidrosfer. Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Sekitar 3/4 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Air di bumi bersiklus dalam lingkungan hidrogen, di mana air jatuh sebagai hujan dan mengalir ke samudra-samudra sebagai sungai dan menguap kembali ke atmosfer. Air di alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, air di permukaan bumi meliputi yaitu air laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan glaser. Yang kedua, air di udara, meliputi uap air, kabut, dan berbagai macam awan. Yang ketiga, air di dalam tanah, meliputi air tanah, air kapiler, geyser, dan artois. Macam-macam bagian dari hidrosfer. 1. Samudra-samudra dan laut-laut. 2. Sungai. 3. Danau. 4. Air tanah. 4. Biosfer. Menurut etimologi, biosfer berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem ada di bumi. Selain manusia, makhluk hidup yang mendiami bumi adalah binatang, fauna, dan tumbuh-tumbuhan flora. Pada dasarnya, biosfer terdiri atas 3 lingkungan utama, yaitu biosiklus darat, biosiklus air tawar, dan biosiklus air asin. Ekosistem meliputi komponen-komponen berikut. 1. Komponen biotik berupa makhluk hidup terdiri atas 1. Tumbuh-tumbuhan sebagai produsen. 2. Binatang sebagai konsumen, meliputi herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging, dan bakteri dan jamur sebagai pengurai. Yang kedua, komponen abiotik berupa makhluk tak hidup, meliputi iklim, bahan-bahan anorganik berupa mineral-mineral yang terdapat di dalam batuan, tanah, air, dan udara. Contohnya, karbon, nitrogen, karbon dioksida, air, oksigen, protein, karbohidrat, dan lemak. Jika kita melihat dari struktur, maka kita menemukan 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti core. Lapisan-lapisan utama bumi yang pertama, kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan lapisan kulit paling luar atau disebut juga permukaan bumi. Kerak bumi terdiri dari 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi tebalnya 70 km dan tersusun atas batu-batuan dan basa dan masam. Namun, tebal lapisan ini berbeda antara di darat dan di laut. Di darat tebalnya mencapai 2-70 km, sedangkan di dasar laut mencapai 10-12 km. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Karena bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi dan memiliki ketebalan 5-80 km. 2. Selimut bumi atau mantel. Selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3.000 derajat Celcius, tetapi tekanan belum mempengaruhi kepadatan batuan. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kaya magnesium.
Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg discontinuity. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas yang bersifat plastis sampai semi-plastis, memiliki kedalaman 40 km. Mantel bawah bersifat padat dan memiliki kedalaman 2.900 km. Mantel atas bagian atas dan yang mengalaksi kerak bersifat padat dan bersama dengan kerak membentuk satu kesatuan yang dinamakan litosfer. Mantel atas bagian bawah yang bersifat plastis dan semi-plastis disebut sebagai astenosfer. Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, yang artinya merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 50-100 km bersama-sama dengan kerak bumi. Kedua lapisan ini disebut lempeng litosfer. Litosfer tersusun dari 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah SiO2 dan Al2O3. Batuan yang terdapat dalam lapisan sial yaitu sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Lapisan sima adalah lapisan litosfer yang tersusun atas logam silisium dan magnesium. Senyawa dari kedua logam tersebut adalah SiO2 dan MgO. Berat jenis lapisan sima lebih besar jika dibandingkan dengan berat lapisan sial. Hal ini karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium. 2. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan yang tebalnya 100-400 km ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma induk. 3. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini tebalnya 2.400-2.700 km dan tersusun dari campuran batuan basah dan besi. 3. Inti bumi atau core. Di pusat bumi terdapat inti yang berkedalaman 2.900-6.371 km. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berupa zat cair yang memiliki kedalaman 2.900-5.100 km dan inti dalam berupa zat padat yang berkedalaman 5.100-6.371 km. Inti luar dan inti dalam dipisahkan oleh Lehman discontinuity dan data geofisika. Materi ini bumi memiliki berat jenis yang sama dengan berat jenis meteorit logam yang terdiri dari besi, nikel. Atas dasar ini, para ahli percaya bahwa inti bumi tersusun oleh senyawa besi dan nikel. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar atau out core dan lapisan inti dalam atau inner core. Yang pertama, inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. 2. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi atau NiFe yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. B. Unsur pembentukan bumi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa bumi memiliki hampir 2.000 mineral yang terkandung dalam perut bumi, dan hanya 20% yang terdapat pada batuan mineral ini yang kita ketahui hingga saat ini. Pada kerak bumi dan sebagai mantel, bumi membentuk lapisan litosfer dan ketebalan total lebih kurang 80 km. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 11.100
Celcius. Unsur-unsur kimia utama membentuk kerak bumi adalah oksigen, yaitu 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, magnesium 2,1%. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya pembahasan materi akan dibacakan oleh Rahma Alia Kasih. Kepada Kasih dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proses pembentukan bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrem dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu dan memperkaya oksigen di atmosfer. Sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis, sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, bumi mengalami diversifikasi filum besar-besaran yang sangat cepat. Perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet ini sejak terbentuk organisme Organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan bumi. Proses tektonik lempeng memainkan peran penting dalam pembentukan lautan dan benua di bumi, termasuk kehidupan di dalamnya. Biosfer memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan kondisi abiotik lainnya di planet ini, seperti pembentukan lapisan ozon, proliferasi oksigen, dan penciptaan tanah. Selanjutnya, sistem tata surya. Tantriadi 2013 menyatakan bahwa sistem tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua yang mengelilinginya. Tata surya terletak pada galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah kumpulan dari bintang. Bintang adalah benda langit, memancarkan cahayanya sendiri. Selanjutnya yaitu susunan tata surya. Sistem tata surya terbagi menjadi dua susunan, yaitu kelompok planet luar dan kelompok planet dalam. Kelompok planet luar yang pertama yaitu kelompok planet dalam. Kelompok planet dalam ini adalah planet-planet yang dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet dalam memiliki ukuran yang lebih kecil namun memiliki massa jenis lebih besar dari planet luar. Yang kedua, kelompok planet luar. Kelompok planet luar adalah planet yang jaraknya jauh dari matahari. Ukuran planet-planet ini besar, akan tetapi kecil massa jenisnya daripada planet dalam. Sekian dari saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Kasih. Pembahasan materi terakhir akan saya bacakan sendiri. Bagian-bagian tata surya. Yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sistem tata surya yang paling besar.
memiliki bentuk hampir bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasi helium. Sisa massa yang lain terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, besi, neon, dan lain-lain. Selain itu, matahari mempunyai peran penting di lingkungan tata surya dan sebagai pusat peredaran. Matahari terdiri dari bagian inti dan terdapat 3 lapisan, yaitu fotosfer, atmosfer, dan korona. Yang kedua yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya, namun memiliki jarak terdekat dengan matahari. Suhu di Merkurius berkisar 90-700 Kelvin. Merkurius terdapat inti besi yang dapat menghasilkan medan magnet yang memiliki kekuatan 0,1% dari kekuatan medan magnet bumi. Planet ini tidak memiliki satelit. Merkurius memiliki rotasi yang sangat lambat, sehingga satu putarannya mencapai 58,6 hari. Hal ini jelas berbeda dengan rotasinya. Revolusi pada planet ini tergolong cepat, yaitu selama 88 hari, dan memiliki periode pada rotasinya adalah 59 hari. Yang ketiga yaitu Venus. Planet Venus adalah planet yang lebih kecil dari Bumi. Planet yang biasa disebut dengan bintang kejora ini tidak memiliki satelit dan menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Planet ini dilapisi awan tebal yang tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Planet Venus memiliki cahaya yang paling terang jika dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada planet ini memiliki atmosfer yang berupa awan tebal berwarna putih yang memantulkan sebuah cahaya matahari, sehingga ini yang membuat planet Venus sangat cerah dan berkilau. Selanjutnya yaitu planet Bumi. Bumi memiliki urutan ketiga terdekat dengan matahari. Bumi yang kita tempati ini memiliki atmosfer dan satelit, yaitu bulan. Bumi berevolusi selama 365,4 hari. Diperkirakan usia bumi mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi dan matahari ini memiliki jarak yang kurang lebih sekitar 150 juta kilometer. Bahkan lebih dari 70% bumi yang kita tempati ini berbentuk lautan dan sisanya berupa daratan. Bumi ini memiliki lapisan yang disebut atmosfer, tersusun dari beberapa gas, yaitu gas nitrogen, gas oksigen, gas argon, dan gas karbon dioksida. Yang kelima yaitu planet Mars. Mars atau planet merah ini memiliki permukaan yang memiliki warna kemerah-merahan. Planet ini juga memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars merupakan planet luar yang paling dekat dengan Bumi. Planet ini tampak sangat jelas dari Bumi setiap 2 tahun, 2 bulan sekali, yaitu pada kedudukan oposisi. Yang keenam yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter memiliki rata-rata jarak dengan matahari sekitar 778,3 juta kilometer. Planet ini adalah planet yang terbesar dan terberat, memiliki massa 318 kali massa Bumi. Planet ini juga memiliki lebih dari 63 satelit. Selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus terkenal dengan planet bercincin. Saturnus ini juga planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus memiliki kerapatan yang rendah karena sebagian besar zat penyusunnya berupa gas dan cairan. Inti Saturnus diperkirakan terdiri dari batuan padat dengan atmosfer tersusun atas gas amonia dan metana. Yang kedelapan yaitu planet Uranus. Planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya karena suhu atmosfer minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ari, Umbriel, Titania, dan Oberon. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Uranus berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasi 10 jam, 8 menit, dan periode revolusi 84 tahun. Yang kesembilan yaitu planet Neptunus.
Planet Neptunus adalah planet yang di dalamnya terdapat angin dan badai. Karena itu, Neptunus disebut dengan planet yang paling istimewa dalam tata surya. Selanjutnya yaitu benda-benda lain dalam tata surya. Yang pertama, asteroid. Asteroid adalah batuan besar yang melayang di angkasa. Asteroid merupakan bahan baku planet yang gagal menyatu sehingga tetap menjadi batuan yang tercerai-berai. Lintasan asteroid terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Yang kedua yaitu meteoroid. Meteorit yaitu benda langit yang memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Meteoroid bergerak pada ruang planet. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, maka akan disebut dengan meteor. Meteorit ini biasa disebut dengan bintang beralih karena jika meteor bersentuhan dengan atmosfer, maka akan menghasilkan panas dan tampak berpijar. Yang ketiga yaitu komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, yang berarti rambut panjang. Komet ini tidak masuk bintang namun benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk lonjong atau hiperbolis. Komet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun dari debu dan es yang membeku. Yang kedua, memiliki orbit yang berbentuk lonjong. Dan yang ketiga, komet sangat mudah terbakar. Yang keempat, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar sesuai dengan garis edarnya, mengelilingi planet dan matahari. Kegiatan satelit mengelilingi planet biasa disebut dengan revolusi satelit. Satelit ini juga beredar mengelilingi sumbunya sendiri yang biasa disebut dengan rotasi. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2 tentang lapisan bumi dan tata surya. Jika teman-teman ada yang ingin menanya atau menambahkan materi, dipersilahkan di forum diskusi e-learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.